Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dida dengan NIM 4004 0324 620013 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 kelas A. Di sini akan menjelaskan tentang assembly. Masuk kelas pertama adalah assembly adalah fitur yang digunakan untuk merangkai beberapa komponen atau part menjadi satu kesatuan produk atau mekanisme yang utuh. Selanjutnya kita akan mengenal match, fitur yang digunakan dalam assembly untuk mengatur posisi dan hubungan antar part seolah-olah sedang merakit benda nyata. Match menentukan bagaimana part bisa bergerak atau tidak bergerak satu terhadap yang lain. Dalam match ada beberapa jenis-jenis match. Yang pertama adalah coincident, untuk membuat sebuah titik menyentuh garis atau entitas yang lain yang kita pilih. Dengan simbol seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya ada paralel untuk membuat garis menjadi sejajar dengan garis yang lain. Perpendikular untuk membuat garis menjadi tegak lurus dengan garis yang lain. Kita nanti bisa lihat pada komponen 59. Selanjutnya ada coincident untuk membuat sebuah titik menyentuh garis atau entitas yang lain yang kita pilih. Dengan coincidence concentric seperti ini. Lalu tangan untuk membuat entitas bersinggungan dengan lingkaran atau ARC yang kita pilih dengan seperti ini. Jadi kita langsung masuk aja ke komponen 59. Pada komponen 59 ini kita mempunyai 4 part dengan base yaitu blok coin paralel. Kita klik aja. Jika sudah tampil partnya, kita masuk ke sini dan kita klik Make Assembly from Part. Kita klik saja, terserah mau di mana. Selanjutnya kita masuk ke Insert Component dan Insert Component. Kita masuk ke Browse dan blok 3 part ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini, Paste, Image, oke, klik saja. Akan terkunci seperti ini dan kita masuk ke titik ini dengan titik ini. Oke, masih bisa bergerak baloknya, jadi kita akan kunci dengan tujuan terakhir yaitu titik ini dengan titik yang pojok sini. Kita klik saja. Kita masuk ke segitiga ini, kita klik, lalu kita klik yang sini, kita kasih perpendikular, oke, dan kita masuk ke garis ini dengan garis ini. Masuk coincident dan ratakan menggunakan face-nya ini, face ini dengan sini. Oke, jika sudah, ini sama face-nya seperti ini dan gunakan titik ini untuk mengunci. Dia kan sama, kita masih terbuka, jadi stepnya masih sama. Kita pakai titik paling ujung dengan titik paling ujung. Kita cek saja. Jadi ini adalah representasi dari coincident, paralel, dan perpendikular. Kita masuk ke bagian komponen ke-60. Pada komponen 60 ini kita memiliki dua part, yaitu block circle dan circle.
kita klik dulu base-nya, jadikan kita akan masuk base-nya ke blok circle. Seperti ini. Sama juga stepnya, kita klik make assembly form part. Nah, akan seperti ini, dan seperti biasa insert komponen. Browse. Ini ada satu doang sebenarnya. Untuk menduplikat dari komponen, kita bisa tekan Ctrl dan drag kursor. Ini akan membutuhkan 3 circle, jadi kita taruh sini dulu. Next, kita akan gunakan fungsi dari konsentrik untuk meluruskan dari lubang tersebut. Sorry, kita ulangi dari sini dan sini. Amin. Dan kita klik checklist. Sama halnya dengan yang satu, dan konsentrik. Karena di sini masih bisa lepas atau masih bisa ke atas dan ke bawah, jadi akan kita kunci dengan wajah lingkaran. Jadi wajah lingkaran tamu ini dengan yang balok. Jadi ini dengan ini. Nah, untuk ini kita akan gunakan fungsi dari tangan. Dan tangan. Oke. Akan seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini adalah representasi dari konsentrik dan tangan. Selanjutnya kita akan masuk pada exercise. Ini adalah exercise pertama dan kita langsung buka SolidWorks. Kita masuk pada assembly. Kita pilih bentar dan pilih sebagai base-nya. Kita ada box pivot dan klik. Selanjutnya kita akan insert komponen dari beberapa part yang seharusnya digunakan. Kita klik saja. Terserah mau ditaruh di mana. Jika sudah, kita teliti dulu part-partnya. Klik pada wajah dan matte, konsentrik, lalu checklist. Selanjutnya untuk mendatarkan, dia juga dikasih wajahnya itu, dan sama juga halnya dengan yang part umum. Selanjutnya untuk baut dari yang biru, kita masukkan pada lubang yang part hijau. So juga untuk menguncinya, kita tekan face-nya dan kita konsentrikan, Jika sudah, gabungkan part hijau biru dengan yang ungu dengan mengeklik dari baut serta lubang yang akan dimasuki. Serta buat paralel agar part hijau bisa kekunci. Lalu kunci part hijau agar bisa kunci juga dengan part ungu. Dan kita buka lagi gambarnya. Terdapat jarak 6,50 antara sisi merah dan sisi ungu. Kita scroll ke bawah dan sesuaikan dengan menggunakan tombol itu dan ketikkan 6,5. Sudah seperti itu.
Step selanjutnya yaitu dengan menyatukan lingkaran dengan part yang ungu. Kita gunakan matte dan concentric. Kita checklist. Karena itu masih bisa bergerak, kita kunci dengan bangun daun dalam dengan wajah ungu yang paling luar. Kita konsiden dan kita checklist. Jika sudah, perhatikan gambar terlebih lagi. Dapat sudut 140 derajat antara situ dan part hijau. Langsung kita aplikasikan. Part ungu dan part hijau. Kita scroll ke bawah untuk menentukan derajatnya. Kita klik dan ketikkan 140 derajat. Kita ulangi. Masih bisa bergerak. Sama halnya image dan scroll ke bawah. Jadikan sudutnya menjadi 140 derajat. Jika sudah, bangun yang sudah di assembly tidak bisa diatur kembali atau tidak bisa bergerak. Kita masuk pada exercise yang kedua. Di sini ada kotak. Kita langsung masuk saja ke partnya. Masuk ke part, SQ block. Dan jika seperti ini, kita make assembly from part. Kita klik saja. Selanjutnya kita duplikat. Ada dua cara duplikatnya, seperti biasa CTRL dan drag, dan bisa juga dengan insert komponen, browse, dan klik kembali SQ blocknya. Kita open. Untuk memutar bisa klik bagian kiri di bawah dan putar sesuai dengan keinginan. Baik, mari kita tempelkan dua part tersebut menjadi satu dengan mengklik wajah dari masing-masing bangun dan kita consider. Lakukan sama dengan sisi yang lainnya. Ini sudah, dan sini juga sudah. Masih bisa bergerak. Berarti sisi atas dan bawah. Juga sorry, yang sini belum, bukan sini, yang sini. Oke. Jika sudah, part akan menjadi seperti ini. Selanjutnya masuk pada exercise yang kedua. Kita akan rangkai seperti ini, assembly seperti ini, dengan 3 part yang terdapat spesifikasi seperti yang di bawah sini kiri. Kita masuk saja ke part kedua. Kita menggunakan base-nya yaitu si bracket, dan seperti biasa kita klik make assembly from part. Kita insert kembali dan browse. Kita blok semua partnya dan kita klik saja pada layar. Kita dapat memutar dengan seperti biasa di bagian kiri sesuai dengan kemauan. Dan selanjutnya klik komponen-komponen yang telah di-add tadi, ditambahkan.
kita duplikat lagi sebanyak 4 kali. Oke, jika sudah, biasa kita konsentrikan terlebih dahulu. Kita klik, konsentrikan, dan kunci setengah yang kanan juga, konsentrikan juga, yang kanan juga dikonsentrikan. Kita geser dulu dan konsentrikan juga yang atas. Atas. Oke, jika sudah sekarang seperti ini, lalu kunci dari masing-masing part, kita menekan paste dan kita konsidenkan. Kita klik saja, sama, konsiden, dan wajah ini juga dikonsiden. Tulis. Nah, jika seperti ini kan miring, bisa kita paralelkan supaya dia lurus, dan klik, dan juga bisa cek yang sebelah sana juga. Kita paralelkan juga. Nah, jika sudah lurus, kita lanjutkan ke part yang bawah. Kita assembly yang bawah dengan step yang sama kayak yang atas. Kita assemblykan terlebih dahulu. Yang kanan juga kita assemblykan. Kita klik, juga kita konsentrik, dan kita konsentrikan juga yang kanan. Setelah itu untuk menguncinya, kita klik gunakan match coincident. Oke, kita checklist. Stepnya sama, yang bawah juga sudah coincident. Kita klik. Sekarang yang sebelah kanan, kita klik partnya, sudah coincident, dan yang bawah juga sama. Nah, oke. Jika sudah, bentuknya akan seperti ini. Kita lanjut pada exercise yang keempat dengan bangun seperti itu dan spesifikasi part dan memiliki jarak 5 mili. Langsung saja kita buka part 66 exercise yang ketiga. Kita gunakan base nya itu lower saddle. Biasa kita make assembly from part, klik, kita masuk assembly saja, Ctrl+N, kita browse, pilih yang akan menjadi base dari assembly. Benar, sesar 3, download, kita klik lower saddle, klik. Jadi biasa kita insert komponen terlebih dahulu, browse, dan add part-part yang akan digunakan. Kita klik saja terlebih dahulu. Kita duplikat dengan menggunakan Ctrl dan drag kursor. Kita konsidenkan dulu, konsentrikan ke sini, masuk ke map,
kita kosongkan dulu. Dan kita konsentrasikan pada bagian situ. Sama yang kiri juga, klik yang bawahnya ini, klik. Lalu klik juga yang bawahnya sana, kita konsentrasikan terlebih dahulu dan klik pada samping, kita konsentrasikan. Jika sudah, ke bautnya, pada lubangnya, kita konsentrikan terlebih dahulu dengan gagang dari bautnya. Lubang murnya juga sama, yang kanan, sama kita konsentrikan pada baut. Untuk mempermudah, kita akan tarik ke bawah terlebih dahulu agar dia tidak ketimbun. Kita konsentrasikan terlebih dahulu, yang kiri juga sudah seperti ini. Kita checklist, lalu kita gabungkan dari masing-masing part atas dan bawah dengan konsiden dan checklist. Untuk memastikan terlebih dahulu, kita lihat sudah ini ya. Karena itu masih bergerak, kita akan kunci. Namun sebelumnya kita akan menggunakan jarak yang tadi telah ditentukan dalam modul, yaitu 5 mili. Sini, jangan sampai salah, sorry. Tarik saja biar mempermudah. Kita klik situ dan bagian bawah kita mid, lalu scroll ke bawah, kita klik yaitu 5 mili. Sama juga yang kiri, kita gunakan jarak 5 mili. Oke. Setelah itu kita cek terlebih lagi, benar 5 mili jarak antara mur dan part. Setelah itu akan bentuk seperti ini. Oke, kita pastikan terlebih dahulu dan part sudah jadi seperti ini. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.